Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Selamat pagi. Semoga anak-anak bunda pada pagi hari ini semangat ya untuk belajar di rumahnya. Baik, kita masih belajar di buku tema 4 pada subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pada pagi hari ini atau hari ini dapat kita serap dengan baik dan sempurna. Untuk anak-anak bunda yang soleh dan soleha, kita hari ini mempelajari pada mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, PJOK, dan Matematika dalam pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, silakan buka bukunya pada halaman 62 pembelajaran 5, yang mana mata pelajarannya itu PPKN, mengenai menuliskan kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Di sini ada 4 contoh lain kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Yang pertama, belajar kelompok. Kedua, berdiskusi menentukan tema majalah dinding kelas. Yang ketiga, membuat majalah dinding bersama teman sekelas. Keempat, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Adapun sikap kita dalam mewujudkan persatuan di sekolah itu ada 4 juga, yang mana yang pertama, rukun saat belajar kelompok. Terus yang kedua, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Ketiga, membagi tugas membuat majalah dinding secara adil. Keempat, bekerja sama saat bekerja bakti. Kemudian itulah pelajaran PPKN kita mengenai menuliskan kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, semoga dapat memahami materi pada PPKN kita di halaman 62 ya. Selanjutnya, silakan anak-anak bunda buka bukunya pada halaman 63, yang mana mata pelajarannya itu Bahasa Indonesia. Menuliskan cara menjaga kebersihan kelas. Di sini ada 6 cara menjaga kelas agar bersih dan sehat. Yang pertama, menyapu lantai kelas setiap hari. Kedua, mengepel lantai kelas seminggu sekali. Ketiga, mengelap kaca jendela kelas. Keempat, menghapus tulisan di papan tulis. Kelima, membuang sampah pada tempatnya. Keenam, meletakkan tanaman di sudut ruang kelas. Itu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat. Supaya apa? Supaya pada saat kita belajar, kelas kita bisa menjadi nyaman dan terhindar dari penyakit. Oke, anak-anak bunda yang soleh dan soleha, silakan buka bukunya pada halaman 64. Di sana ada 5 contoh gerak melatih kelenturan tubuh. Anak-anak bunda silakan untuk mempraktekannya di rumah ya. Yang pertama ada gerak membungkuk badan. Caranya berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. Terus badan dibungkukkan ke depan, kemudian kedua tangan diluruskan ke bawah. Gerak yang kedua yaitu meliukkan badan. Caranya berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, badan diliukkan ke belakang, kedua tangan diangkat ke atas. Selanjutnya, untuk gerak ketiga yaitu memutar kepala. Caranya berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan di pinggang, kemudian menunduk, leher diputar dari kanan dan ke kiri ataupun sebaliknya. Selanjutnya gerak keempat yaitu gerak memutar tangan. Di sini caranya berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, merentangkan kedua tangan, memutar tangan, tangan diputar ke depan lalu ke belakang. Dan gerak terakhir yaitu memutar badan dengan cara berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, tangan bertumpu di pinggang dan memutar badan ke samping kanan dan kiri. Adapun cara melenturkan tubuh juga dapat dilakukan dalam permainan. Misalnya permainan mengoper bola ke belakang secara berkelompok. Di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Kedua, bola dipegang dengan kedua tangan. Ketiga, posisi tubuh diliukan ke belakang. Dan keempat, bola dinaikkan ke atas dan dioper kepada pemain lainnya. Baik, anak-anak bunda, itulah pembahasan kita mengenai mata pelajaran PJOK pada hari ini.
Selanjutnya, anak-anak bunda yang soleh dan soleha, silakan buka bukunya pada halaman 68. Kita memasuki pembelajaran 6, yang mana menceritakan cara menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Di sini ada 5 cara. Yang pertama, menyapu lantai kelas dan halaman sekolah setiap hari. Kedua, mengepel lantai kelas seminggu sekali. Ketiga, mencabuti rumput liar secara teratur yang ada di luar kelas. Keempat, menanam pohon di lingkungan sekolah. Kelima, membuang sampah di tempat sampah. Kemudian ada pun kata yang terkait cara menjaga kesehatan lingkungan sebagai berikut. Ada 3 kata yang terkait. Tuh, ada yang menyapu, ada mengepel, ada mencabuti. Itu adalah 3 kata yang terkait cara menjaga kesehatan lingkungan. Anak-anak bunda, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itulah pembahasannya. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian silakan anak-anak bunda buka bukunya pada halaman 69, mata pelajaran PPKN. Di sini ada menuliskan manfaat hidup bersatu di lingkungan. Yang pertama, manfaatnya itu memiliki banyak teman. Kedua, terhindar dari perselisihan. Dan ketiga, membuat lingkungan sekolah aman dan nyaman untuk belajar. Jika hidup tidak bersatu, akan terjadi perselisihan atau pertengkaran pada teman. Selain itu, sekolah juga menjadi tidak nyaman untuk belajar kalau kita tidak dapat menerapkan manfaat hidup bersatu di sekolah. Kemudian, anak-anak bunda, untuk pelajaran yang terakhir yaitu mata pelajaran pelajaran matematika. Kita akan menentukan bentuk bangun datar berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan. Di sini anak-anak bunda silakan perhatikan bentuk permukaan papan tulis yang ada di gambar. Yang mana permukaan papan tulis itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar. Bentuk bangun datar bermacam-macam. Contohnya ada jajar genjang, ada bola ketupat dan trapesium. Selain itu ada juga segi 5 dan segi 6. Silakan anak-anak bunda buka bukunya halaman 70. Silakan perhatikan contoh yang pertama, yaitu ada trapesium atau jajar genjang, itu jajar genjang. Kemudian belah ketupat. Kemudian ada trapesium. Itu adalah pola bangun datar dari segi 4. Contoh yang kedua, ada gambar yang pertama itu segi 5, gambar kedua itu segi 5 juga, dan ketiga itu gambar segi 6. Itu adalah pola bangun datar dari ketiga gambar tersebut. Baik, anak-anak bunda, semoga apa yang bunda jelaskan pada pagi hari ini semua mata pelajarannya dapat dipahami ya. Kemudian anak-anak bunda, kalau sudah dapat memahami materi yang sudah bunda bahas, silakan anak-anak bunda melanjutkan tugas yang bunda berikan. Silakan juga kerjakan apa yang sudah bunda perintahkan saja untuk nomornya. Pada pembelajaran 5 silakan buka halaman 66 sampai 67. Bagian A nomor 4, 7 dan 8, bagian B nomor 4, bagian C nomor 3. Sedangkan pembelajaran 6 pada halaman 71 sampai 72, bagian A nomor 2, 5 dan 7, bagian B nomor 1 dan bagian C nomor 2. Itulah tugas kita pada pagi hari ini. Silahkan dikerjakan apa yang sudah bunda perintahkan ya anak-anak bunda. Silahkan meminta bantuan kepada mama, papa ataupun kakaknya di rumah. Jangan lupa mengucapkan kata tolong, dan nanti jika selesai ucapkan terima kasih. Baik, silakan mengerjakan tugasnya ya anak-anak bunda. Semoga tetap semangat. Jangan lupa sebelum mengerjakan tugasnya anak-anak bunda untuk mengerjakan sholat duhanya terlebih dahulu. Setelah itu silakan mengerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai semua, silakan dikumpulkan pada bunda ya untuk jawabannya. Terima kasih. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.